Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Atasoli, NIM 2406611000992, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai modifikasi modul ajar. Modifikasi modul ajar. Modifikasi modul ajar adalah proses mengadaptasi atau menyesuaikan materi pembelajaran yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, konteks lingkungan belajar, atau keterbatasan yang ada. Modifikasi ini dilakukan agar materi yang disampaikan lebih efektif, relevan, dan menarik bagi peserta didik. Berikut ini merupakan modul ajar yang akan saya modifikasi. Modul ajar ini saya dapatkan dari guru kelas 5 SDIT Ulil Albab, materi sumber bunyi. Adapun aspek yang akan saya modifikasi pada modul ajar yang telah dirancang oleh guru tersebut, yaitu yang pertama, membuat desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Aspek selanjutnya yaitu aspek menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama ada langkah kegiatan pembelajaran yang belum sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, langkah pembelajaran yang dirancang masih belum berpusat pada peserta didik. Alasan saya menambahkan capaian pembelajaran pada modul ajar yaitu capaian pembelajaran atau CP ini sangat penting untuk dicantumkan pada modul ajar. Berikut merupakan alasan guru, kenapa sih guru harus menyertakan CP pada modul ajar. Yang pertama yaitu dengan adanya capaian pembelajaran pada modul, guru dapat lebih mudah dalam menetapkan arah dan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan. Yang ketiga, capaian pembelajaran dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kemajuan dan pencapaian hasil belajar peserta didik, sehingga penilaian dapat dilakukan secara objektif sesuai dengan standar capaian yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang relevan dan efektif untuk mencapai kompetensi yang ditargetkan. Berikut ini merupakan hasil modifikasi yang telah saya lakukan dan dapat dilihat pada modul ajar sebelum dimodifikasi, guru tersebut masih belum menambahkan capaian pembelajaran pada modul ajar, sehingga setelah dimodifikasi saya menambahkan capaian pembelajaran pada materi ini, yaitu peserta didik memahami fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu alasan saya mengembangkan profil pelajar Pancasila pada langkah pembelajaran. Pada modul yang telah dirancang oleh guru, profil pelajar Pancasila telah dicantumkan, akan tetapi masih belum dikembangkan pada langkah pembelajaran. Mengintegrasikan profil pelajar Pancasila pada langkah pembelajaran dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam akademik, namun juga unggul dalam karakter yang mampu berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan hasil modifikasi yang telah saya lakukan. Pada rancangan modul ajar yang telah disusun oleh guru sebelum dimodifikasi dapat kita lihat kegiatan pembelajaran hanya dituliskan pada kegiatan telaah, tutup mata apa yang kamu dengar, buka mata apa yang kamu lihat. Nah, setelah saya modifikasi kegiatan pembelajaran saya integrasikan pada profil pelajar Pancasila. Contohnya yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdoa bersama. Aspek yang kedua yang saya modifikasi pada modul rancangan yang telah dirancang oleh guru yaitu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, mengapa saya menyesuaikan langkah pembelajaran dengan model yang digunakan, yaitu model PBL, Problem Based Learning? Pada umumnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning
memuat sintaks atau tahapan tertentu untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan terstruktur. Pada modul yang dirancang oleh guru, langkah pembelajaran yang disusun masih belum memuat sintaks, sehingga saya menambahkan sintaks pada langkah pembelajaran. Sintaks dalam pendekatan PBL berfungsi sebagai panduan langkah kegiatan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Indikator kedua yang saya modifikasi yaitu langkah pembelajaran yang belum berpusat pada peserta didik. Alasan saya membuat langkah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan jelas dan terstruktur. Pada modul ajar guru, kegiatan pembelajaran yang dirancang masih belum jelas, sehingga modul belum dapat menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta didik dan kegiatan apa yang dilakukan oleh guru. Berikut ini merupakan modul ajar yang telah dirancang oleh guru sebelum saya modifikasi. Pada kegiatan pembelajaran, guru menggunakan sistem terpadu, yaitu telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi, dan ukhrawi. Karena guru menuliskan model pembelajaran yang digunakan pada modul ini merupakan PBL, jadi menurut saya kegiatan pembelajaran ini masih belum sesuai dengan sintaks-sintaks PBL, sehingga saya memodifikasinya. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang telah dituliskan oleh guru masih belum berpusat pada peserta didik. Contohnya, pada kegiatan telaah hanya dituliskan tutup mata apa yang kamu dengar. Eksplorasi untuk lebih mendalami materi ada 3 stasiun. Nah, di sini masih belum dijelaskan siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Apakah peserta didik yang melakukan atau guru yang melakukan. Nah, berikut ini merupakan hasil modifikasi yang telah saya lakukan. Kegiatan pembelajaran telah saya sesuaikan dengan model PBL serta berpusat pada peserta didik. Demikian pemaparan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.